Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anggi Rahardian, channel yang bahas tentang olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Di video kali ini, gue pengen ngajak kalian untuk tutorial cara packing peralatan gunung kalian ke dalam carrier. Seperti biasa, sebelum saya mulai video ini, bumper dulu dong. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorial packingnya, saya ingin mengenalkan ke kalian, saya ingin memberikan informasi kalian tentang barang-barang apa saja yang ada di depan saya. Jadi yang pertama, saya membawa sebuah tas. Ini ukurannya 50 liter ya teman-teman. Dan tas ini juga sudah pernah saya review. Kalau kalian mau lihat reviewnya seperti apa, kalian boleh lihat di pojok kanan atas. Berarti dari sini teman-teman ya. Oke. Kemudian ada sleeping bag. Ini sleeping bag ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah matras, tapi ini matras tiup. Ya, kenapa saya memilih matras ini? Karena ini adalah matras yang paling simpel menurut saya. Jadi saat di packing juga tidak makan tempat dan enteng juga. Kemudian ada tenda. Kebetulan tenda yang saya gunakan di sini adalah tenda untuk 4 orang, kapasitas 4 orang ya teman-teman. Kemudian logistik tentu saja. Ada lagi ini pakaian ganti. Ini tentu saja di dalamnya sudah ada wash bag ya teman-teman ya. Jadi saya jadikan satu supaya packingnya lebih simpel dan juga biar lebih banyak ruang aja di tas saya. Kemudian apa lagi? Kemudian ini adalah nesting, dan di dalam nestingnya ini juga sudah ada perabotannya. Jadi sudah ada si gasnya. Gasnya kalau kalian mau lihat ini bentuknya bakpao ya teman-teman. Di sini juga si kompornya kecil banget. Kemudian sini ada si sendok multigunanya, sendok dan garpunya. Jadi memang sangat simple dan juga agar ruang packing, ruang tas itu jadi lebih lega ya teman-teman. Kita jadikan satu. Kemudian ada gelas. Gelasnya juga ini adalah gelas titanium, jadi kalian bisa masak langsung di sini teman-teman. Dan kalau kalian tanya kenapa tidak ada piring atau mangkok, karena memang saya tidak pernah bawa piring atau mangkok kalau ke gunung. Jadi kalau makan langsung di nesting ini teman-teman. Kemudian hal yang paling penting, ini P3K. Ini juga pernah saya bahas isi dalam P3K-nya ini ada apa aja. Kalian boleh lihat aja nanti di pojok kanan atas. Dan kemudian ya ini pasti penting lah buat kita semua ya teman-teman ya, macam elektronik, gadget-gadget kita lah. Kemudian ada jaket, ada trekking pole, dan juga botol minum ini. Oke, kita coba masuk aja ke cara packing teman-teman. Jadi kalian mesti tahu dulu, untuk packing peralatan pendakian ke dalam carrier nggak bisa sembarangan. Tentu ini ada ilmu-ilmunya teman-teman. Jadi untuk pengaturan si bebannya, kalian mesti tahu juga. Jadi yang ada di bagian bawah tas itu adalah barang yang ringan dan yang paling terakhir kalian gunakan. Di sini yang akan saya masukkan adalah si sleeping bag. Ini dan juga si matras tiup ini teman-teman. Karena ini kita gunakannya itu paling terakhir saat kita di camp dan ini enteng. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah bagian yang paling berat atau barang-barang kalian yang bebannya paling berat. Nah, di antara barang-barang yang tadi saya sebutkan, si tenda ini adalah yang paling berat dan packingannya paling besar. Karena ini besar, tentu aja perlu trik khusus untuk masukkan teman-teman. Jadi saya memisahkan antara si bagian outer dan inner tenda dengan bagian frame. Kenapa teman-teman? Karena kalau misal bagian frame yang ada di dalam, si tenda ini nggak bisa masuk. Sekalipun bisa masuk, itu akan memakan ruang yang cukup besar gitu. Oke, kita masukkan. Oke, sudah masuk. Berikutnya apa lagi? Berikutnya biasanya saya masukkan si peralatan ganti, baju ganti ini. Sudah masukkan. Kemudian kalau udah apalagi si nesting dan juga logistik.
Ya tentu saja sih peralatan makan ini teman-teman. Selain mempertimbangkan beratnya, kalian juga mesti ngatur keseimbangan dari si tas ini. Jangan sampai si tasnya cenderung lebih berat ke kiri atau ke kanan. Tentu kalau kalian bawa berlama-lama itu sangat tidak nyaman teman-teman. Oke, masih di peralatan masak. Kemudian apa lagi? Oke teman-teman, untuk yang terakhir, untuk bagian paling atas adalah kalian taruh barang-barang yang paling cepat kalian bisa keluarkan ketika dalam keadaan darurat. Seperti contohnya si jaket ini. Karena saya tipikal orang ya, saat mendaki gunung, saat kita sedang bergerak, saya tidak pernah menggunakan jaket karena tentunya akan mengeluarkan keringat banyak ya teman-teman. Tapi ini perlu juga teman-teman, saat kalian merasa kedinginan, ya kalian harus gunakan jaket. Dan taruhlah jaket di tempat yang paling mudah atau paling gampang kalian keluarkan. Kebetulan di tas saya ini ada satu kompartemen memang khusus buat naruh jaket ya teman-teman. Jadi ada di sini letaknya teman-teman. Tinggal kalian taruh. Kalian kencangkan lagi. Tentu saja mesti disesuaikan dengan dengan bentuk atau model tas yang kalian punya ya teman-teman. Balik lagi, karena menurut saya itu packing itu ya memang seni dan memang tricky. Kalian harus bisa memanfaatkan semua kompartemen yang ada di tas kalian dengan baik. Kemudian yang terakhir, tentu saja P3K. P3K jangan pernah kalian taruh di bagian paling bawah. Karena apabila terjadi emergency atau darurat, kalau kalian taruh di paling bawah tentu aja akan susah untuk kalian keluarkan. Sebaiknya ditaruhlah di tempat yang paling mudah dijangkau. Untuk itu ini saya taruh di bagian paling atas. Oke, kalau udah kita tutup. Kencangkan dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah, untuk elektronik, kunci-kunci, dompet biasanya saya taruh di bagian paling atas ya teman-teman ya. Tentu aja balik lagi mesti kalian sesuaikan dengan tas yang kalian miliki dan kalian gunakan. Nah, untuk di bagian luar ini juga sama teman-teman. Biasa saya taruh barang-barang yang dapat mudah saya ambil saat saya butuh secara darurat, kayak macam jas hujan. Ini juga ada water filter. Biasanya ada kupluk juga, ada sarung tangan. Gitu. Kemudian untuk botol minum ya tentu saja di tempatnya. Semua tas yang kalian bawa saat mendaki gunung pasti ada tempat untuk naruh botol ya teman-teman ya. Kemudian trekking pole. Kebetulan di tas saya ini ada kompartemen khusus untuk naruh trekking pole. Ini kalau sudah, apalagi jangan lupa frame tenda yang tadi. Saya taruh biasanya di bagian kompartemen untuk botol. Tinggal kalian kencangkan. Kalau sudah, tinggal kalian cek apakah sudah seimbang atau belum. Kalau masih terasa lebih berat ke kanan, kalian ulang lagi teman-teman ya. Jadi benar-benar harus seimbang agar kalian tidak merasa pegal, pundaknya tidak cepet capek. Gitu aja sih teman-teman. Sekali lagi gue mau kasih tahu, ini menurut gue ya, mungkin cara packing kalian juga berbeda-beda karena memang packing itu menurut gue adalah sebuah seni dalam sebuah pendakian. Gitu sih teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian rasa video ini informatif untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video gue yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Salam lestari.